Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Eva Aulia Maulidati Zahra, mahasiswi semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari penilaian ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang dibimbing oleh Bapak Sofyan Effendi, STHI MA. Dalam video ini, saya akan membahas biografi seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Mizzi, dan mengidentifikasi kitab karyanya yang terkenal, yaitu Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Baik, langsung saja, mari kita mulai dengan melihat siapa Imam Al-Mizzi itu, dan mengapa kitab ini begitu penting dalam dunia ilmu hadis. Biografi Al-Mizzi. Nama lengkap Al-Mizzi adalah Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Hurairah Al-Kalabi Al-Qadai Al-Dimashqi, yang dikenal sebagai Al-Mizzi. Al-Mizzi lahir di sebuah suku Arab asli bernama Qabilah Al-Kalb Al-Qadai yang telah lama tinggal di wilayah Syam pada 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah dan dibesarkan di daerah Mizah. Ia meninggal pada 12 Safar 742 Hijriah dan dimakamkan di samping istrinya, Aisyah binti Ibrahim bin Shadiq, di sebelah barat makom Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi adalah nama yang diambil dari daerah Al-Mizzah, tempat tinggalnya. Sementara Al-Halabi merujuk pada daerah Halab, tempat ia lahir, dan Al-Dimashqi menunjukkan bahwa ia belajar di Damaskus. Al-Mizzi berasal dari keturunan Arab. Ketika masih muda, ia pindah bersama keluarganya ke Al-Mizzah, sebuah daerah yang kaya di dekat Damaskus, dan menerima pendidikan tradisional di sana. Pada usia 20 tahun, ia mulai mempelajari hadis dan mendengarkannya dari ulama hadis. Salah satu rekan dan muridnya adalah Ibnu Taimiyah, yang juga teman dekat dan tinggal bersamanya. Rihlah ilmiah guru dan murid. Pada masa kecilnya, ulama hadis ini tidak pernah belajar hadis sama sekali. Beliau hanya belajar tentang Al-Quran dan ilmu fikih. Hal ini karena keluarganya tidak meminta beliau belajar hadis. Namun, pada saat usianya mencapai 21 tahun, tepatnya pada tahun 675 Hijriah, beliau mulai belajar hadis. Berkat kemauan dan perhatiannya yang begitu besar terhadap hadis, beliau mampu menghafal sanad-sanad yang ali, atau sanad yang rantai rawinya sedikit. Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Mu'ammar Zainuddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Abi Al-Khair Salamah bin Ibrahim Al-Dimashqi Al-Haddad Al-Hambali adalah guru pertamanya yang mengajarkan kitab Al-Hilyah, karya Abu Nuaim. Sejak saat itu, keinginan Al-Mizzi untuk terus belajar hadis semakin bertambah. Al-Jammu Al-Ghafir adalah guru Al-Mizzi selanjutnya yang mengajarkan beberapa kitab. Menurut As-Shalah As-Safadi, Al-Mizzi juga pernah belajar pada beberapa guru, di antaranya Ibnu At-Tabarzat, Al-Kindi, Ibnu Al-Harastani, Hambal, Ibnu Malaib, Ar-Rahawi, Ibnu Al-Bina, Ibnu Abi Laqamah, Ibnu Al-Bin, Ibnu Mukrim Al-Qazwini, Ibnu Al-Ladzi, Ibnu Az-Zubaidi, dan lain sebagainya. Adapun murid-murid beliau di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah Al-Harani, Fatah ad-Din Ibnu Said An-Nas Al-Ya'muri, Syams ad-Din Ad-Dahabi, Al-Imam Al-Allamah Taqiyuddin As-Sabki, Ibnu ad-Din Al-Barzali, Syams ad-Din Abu Abdullah bin Abdul Hadi, dan lain sebagainya. Identifikasi kitab. Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf adalah salah satu jenis kitab hadis yang berisi petikan sebagian matan hadis disertai dengan susunan sanad, baik secara lengkap maupun hanya dinisbahkan atau dihubungkan pada kitab-kitab tertentu. Kitab ini tergolong ke dalam jenis kitab atraf, yang merupakan salah satu kitab yang digunakan untuk membantu dalam mempelajari hadis, terutama jika muhaddis ingin melakukan takhrij. Sistematika kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Kitab Tuhfatul Ashraf karya Al-Mizzi dicetak pertama kali oleh Dar Al-Qaimah India tahun 1965, sebanyak 13 jilid dengan tahqiq Abdus Somad Sharif ad-Din. Kitab ini kemudian dicetak ulang pada tahun 1983 oleh Maktabah Al-Islami, Beirut, Lebanon atas lisensi Dar Al-Qaimah India. Pada cetakan kedua ini, terdapat 19.626 hadis dan disertai beberapa revisi dari Zuhair As-Sawisi, dan dilengkapi dengan kitab An-Nukat Al-Diraf ala Al-Atraf karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini dibuat selama 26 tahun, yaitu diawali pada bulan Asyura tahun 696 Hijriah sampai tanggal 3 Rabiul Akhir tahun 722 Hijriah. Kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf terbilang sebagai kitab terbesar yang ditulis dalam Kutubus Sittah.
Sistematika kitab ini menghimpun biografi nama-nama sahabat dan tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan pada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasarkan urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin tabi'in dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai huruf-huruf mu'jam. Kitab ini terdiri dari 13 juz. Kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf menyebutkan beberapa atraf hadis yang terdapat dalam Kutubus Sittah dan mulhaqnya. Kutubus Sittah terdiri dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu, kitab ini juga mencakup beberapa karya tambahan seperti Muqaddimah Sahih Muslim, Kitab Marosil li Abi Dawud, Kitab Ilal Shaghir li Tirmidzi yang terdapat pada akhir kitab Jami' li Tirmidzi, Kitab Syama'il li Tirmidzi, dan Kitab Amalul Yaum wa Lailah li An-Nasa'i. Untuk mengetahui isi kitab ini, diperlukan rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya atau Kutubus Sittah dan mulhaqnya. Rumus-rumus yang digunakan dalam kitab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kha Bukhari. Kha ta dikeluarkan oleh Bukhari ta'liq. Mim dikeluarkan oleh Muslim. Dal Abi Dawud. Mim dal Abi Dawud fi marasilihi. Ta Tirmidzi. Ta mim Tirmidzi fi Syama'ilihi. Sin Nasa'i. Sin ya Nasa'i fi amal al-yaum wa lailah. Qaf Ibnu Majah. Zai tambahan musannif. Kaf mustadrak musannif terhadap Ibnu As-Sakir. Ain periwayatan Kutubus Sittah. Rumusan ini dicantumkan pada bagian awal dalam kitab ini. Untuk lebih mudah mengingatnya, maka para pengguna kitab ini harus memahami rumus-rumus yang diperlukan dalam pencarian kitab ini. Kitab ini ditulis dalam format kamus atau mu'jam yang disusun berdasarkan biografi para sahabat. Urutan dalam kitab ini disusun berdasarkan urutan periwayatan hadis sesuai dengan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya. Dimulai dengan nama yang huruf pertamanya adalah Hamzah, diikuti oleh huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta kitab ini diakhiri huruf ya.